kawan-kawan semua, bertemu kembali kita dalam rancangan Jom Sembang. Saya harap kawan-kawan semua berada dalam keadaan sehat dan juga baik-baik sahaja pada hari ini. Jadi kita mulakan rancangan ini dengan lagu puji-pujian. Oke kawan-kawan, so untuk lagu kita hari ini kita akan nyanyi lagu Bagaikan Bejana. Oke. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Berilah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari kita berdoa, saya akan pimpin. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih untuk hari yang indah ini. Berkatilah program kita supaya dia berjalan dengan lancar. Ampunkanlah semua dosa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Ferian atas doa pembuka itu tadi. Dan sekarang kita akan mendengar testimoni yang akan disampaikan oleh sahabat kita. Jadi mari kita dengar testimoni tersebut sebelum kita beralih ke diskusi kita pada hari ini. Hai, perkenalkan nama saya Brian Simbiak, asal saya dari Papua, Indonesia. Saat ini saya ingin membagikan satu kesaksian yang saya rasa teman-teman sekalian, khususnya yang seumuran dengan saya, orang-orang muda, kita perlu tahu bahwa Tuhan kita masih bekerja dalam setiap usaha kita untuk membagikan pekabarannya kemanapun. Jadi kesaksian saya ini mengenai saya dan pacar saya, atau bisa dibilang girlfriend saya. Jadi kesaksiannya itu seperti berikut. Di bulan Februari, tepatnya di tempat saya berkuliah, kami sedang mengadakan apa yang dinamakan sport festival. Jadi kami bermain atau berolahraga, main basket, main bola, dan lain sebagainya. Pada saat sports festival, di pekan-pekan sport festival, saya gunakan semua suara saya untuk berteriak, untuk melakukan apa yang dapat saya lakukan untuk mensupport tim saya. Sampai suatu ketika di satu hari Minggu, saya rasa saya sudah tidak dapat berbicara karena suara saya sudah habis total. Jadi saya bilang, aduh, sudah, hari ini kayaknya saya akan istirahat saja. Tidak lama kemudian, sekitar jam 9 pagi, pacar saya, dia telepon saya, ditelepon lewat messenger. Terus dia bilang, mau tidak untuk pergi makan sama-sama di luar? Terus saya bilang, oh boleh. Akhirnya, singkat cerita, kami makan keluar. Pada saat kami makan keluar, kami pesan makanan, kami siapkan semua yang perlu kami persiapkan sebelum kami makan. Pada saat makanan sudah disediakan, tiba-tiba pacar saya, dia langsung membuat satu kode kepada saya. Saya tahu itu artinya ayo berdoa. Karena selama saya pacaran sama dia, selama saya berhubungan dengan dia, dari hari pertama sampai saat itu, saya selalu memberikan contoh kepada dia sebelum makan, mari kita berdoa. Nah, pada saat hari Minggu itu, pada saat kami akan makan,
dia berikan satu kode untuk berdoa, saya berikan kode balik, saya balas. Yang artinya suara saya sudah tidak ada, saya tidak dapat berbicara lagi ataupun mengeluarkan suara sekecil pun. Dan saat itu juga saya tidak tahu kenapa, tapi yang saya percaya setiap saya mulai hari saya selalu berdoa minta Tuhan untuk pimpin saya supaya saya bisa belajar dalam membagikan berkat Tuhan kepada orang lain. Pada saat itu juga pacar saya, dia langsung berikan kode balik. It's okay, nggak apa-apa. Let me pray. Dan teman-teman harus tahu bahwa pacar saya dia bukan berlatar belakang keluarga Kristen ataupun Advent. Dia datang dari latar belakang keluarga sebuah keluarga Buddhis. Nah, dari situ saya merasa bahwa ternyata apa yang dikatakan Yesus di Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya merasa bahwa setiap perilaku saya, setiap contoh saya yang saya berikan, khususnya berdoa sebelum makan, sudah menjadi kebiasaan juga buat pacar saya ternyata, tanpa saya ketahui. Dan di sini yang saya ingin tekankan lagi, pada saat kita lakukan apa yang baik, di Kolose 3 ayat 23 katakan, apapun yang kamu temui dengan tanganmu, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk tuan manusia. Dan teman-teman tahu, saya rasa bahwa setiap seluk-beluk kehidupan saya, setiap pengalaman hidup saya, khususnya bersama-sama dengan pacar saya yang bukan seorang Kristen, terlebih khusus Advent, saya rasa setiap berkat yang Tuhan janjikan itu ada. Dan yang ingin saya lakukan ke depannya adalah saya ingin bagikan terus apa yang sudah saya percaya dari saya kecil sampai sekarang kepada teman dekat saya ini, khususnya pacar saya. Mungkin teman-teman berpikir bahwa kurang cukup, waktu kami kurang cukup. Teman-teman tahu, pada saat teman-teman ingin menjadi seseorang yang penting bagi kehidupan orang lain, di saat itulah Tuhan akan menggunakan teman-teman sekalian. Jadi saya rasa pengalaman saya ini merupakan satu dari banyak sekali pengalaman yang saya bagikan. Tapi sampai di situ saya ingin saya bagikan, dan kiranya apa yang sudah saya bagikan atau kesaksian saya ini menjadi berkat buat teman-teman dan juga buat semua yang menyaksikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Itulah tadi testimoni yang sudah disampaikan oleh salah satu sahabat kita. Semoga testimoni yang diberikan itu memberikan kita sumber inspirasi dalam kehidupan kita. Jadi sekarang kita akan berbincang mengenai topik stres. Stres adalah topik yang sangat best, tapi stres untuk dibincangkan juga, kan? Jadi stres ini memang selalu common, macam selalu diperkatakan di kalangan masyarakat, macam mana mau mengatasi stres, apalagi apa penyebab stres, banyak. Jadi hari ini kita akan bincang lebih banyak mengenai stres. Jadi mari kita dengar pendapat daripada rakan kita definisi mengenai stres. Oke, jadi definisi stres di sini dia mengatakan bahwa stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan atau sesuatu perubahan. Tidak kira daripada alam sekitar ataupun secara mental, itu adalah reaksi stres ataupun definisi stres. Disebabkan oleh persekitaran, ataupun muncul dari diri dia sendiri. Jadi kalau persekitaran itu disebabkan apa rasanya? Pekerjaan, sekolah, apalagi kawan-kawan, peers. Jadi banyak penyebab stres, tidak spesifik pada satu perkara, kan? Jadi sekarang kita akan melihat sudut pandangan Alkitab yang mengatakan tentang stres. Jadi mari kita lihat 3 ayat Alkitab yang berkaitan dengan stres. Mari kita lihat pada ayat yang pertama, Mazmur 18 ayat 7. Ayat yang kedua terdapat dalam Efesus 5 ayat 15 hingga 17. Dan yang ketiga Keluaran 18 ayat 17 hingga 18. Mari kita dengar bersama-sama penerangan daripada sahabat-sahabat kita tentang masalah stres dan juga cara menanganinya. Oke, di ayat pertama yang terdapat di buku Mazmur 18 ayat 7, dia mengatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Jadi ayat ini macam dia mengatakan kalau
setiap kali kamu merasakan, di sini dia katakan kesesakan kan, kita boleh katakan stres kan, yang kayak untuk mengaitkan dengan diri kita merasa stres, kita boleh kongsikan beban kita kepada Tuhan. Di sini juga dia bilang teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Jadi maksudnya kalau kamu kongsikan apa saja masalah kamu kepada Tuhan, dia pasti dengar, dan kamu juga dapat mengungsikan beban yang kamu kongsikan kepada Tuhan itu dia juga boleh meringankan beban kita. Iya, betul. Iya, betul. Saya mau tanya penonton di luar sana, pernahkah kamu mengalami stres dan bila kamu berdoa kamu menangis sebab kamu melepaskan semua yang kamu rasa? Sejujurnya saya pun pernah stres, dan cara untuk saya melepaskannya adalah dengan berdoa, dan dalam doa itu saya menangis, melepaskan segala yang saya rasa begitu. Jadi ayat itu sangat bagus untuk kita renungkan. Bila kita stres, kita minta Tuhan untuk mendengar isi luahan hati kita begitu kan? Jadi mari kita dengar ayat yang seterusnya. Oke, ayat yang seterusnya terdapat di Efesus 5 ayat 5 ayat 15 hingga 17. Oke. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi, maksud ayat ini, saya tidak berapa tahu lah, tapi maksud ayat ini adalah untuk mencari kehendak Tuhan dalam menggunakan masa dengan bijak. Ya. Kenapa dikatakan menggunakan masa dengan bijak? Untuk apa masa itu? Seperti yang dikatakan masa ini kan emas kan, so kita mestilah menggunakan dengan bijak. Kalau kita tidak menggunakan dia dengan bijak, kamu rasa apa yang berlaku? Stres. Jadi penting pengurusan masa yang baik. Ada salah satu episode kita yang berbincang mengenai pengurusan masa. Kalau kita tidak urus masa dengan baik, apa yang akan jadi? Kita akan sering ketinggalan, segala pekerjaan yang kita lakukan semuanya tidak dilakukan dengan baik, dan itu juga boleh mendatangkan stres. Bukan environment, tapi itu datang daripada diri kita sendiri. Sebab kita tidak pandai mengatur masa, jadi boleh mendatangkan masalah pada diri sendiri, yaitu adalah stres. Jadi kita dengar ayat yang seterusnya. Oke, untuk ayat seterusnya ialah dalam buku Keluaran 18, 17 dan 18 yang berkata, tetapi mentua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang berserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. So di sini sudah dia cakap, kalau bagus jangan membawa beban itu sendiri. Kalau lebih bagus kalau kamu minta pertolongan dari orang ataupun dari Tuhan. Iya, betul. Jangan membawa beban itu sendiri. Dalam Keluaran 18 ini dia tentang bagaimana Musa ingin memimpin ramai orang pada ketika itu. Jadi dia seorang pemimpin tidak mampu melakukan sesuatu perkara atau sesuatu pekerjaan itu dalam satu masa. Bayangkan satu orang mau memimpin beribu orang, bolehkah? Tidak, kita akan merasa stres. Jadi nasihat yang diberikan di sini adalah bahagikan beban tersebut. Jangan kita merasa malu untuk meminta pertolongan orang untuk menyelesaikan sesuatu perkara. Seperti kita diarahkan untuk melakukan satu projek begitu, projek yang melibatkan banyak perkara yang ingin dilakukan. Jadi kalau kita satu orang memang tidak boleh buat. Jadi apa salahnya kita meminta pertolongan daripada orang lain? Kita bahagikan tugasan tersebut supaya kita dapat melakukannya dengan mudah. Jadi sebab itu beban yang kita tanggung itu kita dapat kurangkan lebih sedikit lah begitu ya. Dan paling penting adalah minta campur tangan Tuhan juga pada masa yang sama, karena setiap perkara yang kita lakukan itu
adalah semuanya di atas aturan dan juga kehendak Tuhan begitu. Jadi kita sudah melihat 3 penerangan daripada sudut pandangan Alkitab mengenai stres. Jadi sekarang mari kita dengar pendapat daripada sahabat-sahabat kita bagaimana kita mau mengatasi stres dan apa penyebab stres itu. Jadi kita ada pendapat dari sahabat kita? Sejujurnya kalau kita bercakap mengenai stres adalah sesuatu yang sangat kita boleh cakap subjektif, ataupun setiap orang mempunyai stres yang berlainan. Ada yang stres melampau, ada yang stres mungkin ringan, stres macam kalau saya cakap ringannya adalah macam stres kita belajar kan. Itu stres belajar kebanyakannya adalah karena satu, kita tidak menumpukan perhatian, ataupun kedua, mungkin cikgu tidak pandai mengajar. Itu yang biasa kita cakapkan. Tapi sebenarnya kalau kita pikirkan, kalau kita cakap cikgu tidak pandai mengajar, sepatutnya kita sebagai pelajar kita kena buat usaha lebih sikit, sikit aja, tak payah banyak. Itu adalah salah satu cara menangani stres. Dan juga dalam Alkitab juga ada menyatakan bagaimana ataupun macam mana kita perlu ataupun boleh menangani stres, yaitu terdapat dalam buku Yakobus 1 ayat 2 hingga 4. Di sini dia mengatakan bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu pun. Di sini dia mengatakan bahwa kalau kita mengambil stres ini sebagai sesuatu yang positif, ia akan membuahkan satu hasil, di mana daripada kita memikirkan bahwa sesuatu ini masalah, kita convert dia kepada solution. Contoh, kalau kita stuck dalam satu soalan kan, kadang-kadang masa ujian paling senang. Kita sendiri stres satu soalan kan, daripada satu soalan tu kita bazir berapa minit sana, baik kamu lompat pergi soalan lain yang kamu boleh buat satu saja pun kan. Lepas tu nanti kalau mau habis masa sudah siap, baru kamu lompat balik pergi sana. Itu adalah kita boleh cakap analogi lah macam mana kita boleh menangani stres dengan betul. Iya, betul. Sebab jangan disebabkan stres itu benar yang lain semua rosak begitu. Betul. Sebab stres ini kalau kita mau lihat dengan lebih dalam, tidak bermaksud stres ini kamu akan stres selama-lamanya begitu. Kalau stres ini kita boleh atasi kalau yang ini tadi dalam exam kita lompat ke soalan lain. Kalau kita mengalami stres, kita boleh melakukan perkara lain juga. Kalau kita stres dalam study kan, sebab kita tidak paham, tidak bermaksud kita tidak paham tuh kita tidak akan paham selama-lamanya. Kita ambil masa untuk diam sekejap, oke saya buat aktiviti lain dulu, baru kita datang balik untuk belajar begitu. Jadi ada lagi pendapat lain? Saya ada. Saya rasa kalau kita stres kan, cara yang boleh menangani ialah kau membuka dengan seseorang. Mungkin kamu boleh cakap kau punya masalah, mungkin orang yang kamu percaya betul-betul kan. So lebih bagus kamu keluarkan apa yang kau, supaya kalau kamu pendam kan, kamu punya emotion pun ter-effect semua. So macam tidak bagus untuk kita punya pikiran. Dalam pikiran kamu akan merosot kah? So lebih bagus kita membuka, share, bukan dengan kawan saja, tapi dengan Tuhan juga. So itu yang penting, membuka. Sebab takutnya kalau masalah stres ini, kalau kita pendam seorang diri, kita akan jadi kemurungan. Jadi bagus kita cari seorang sahabat yang kita boleh percayai, yang kita selesa. Apa salahnya share aja dengan diorang tentang masalah yang kamu hadapi. Sebab mana kita tahu kan kawan kita itu ada solusinya yang kita tidak dapat fikir. Sebab selalunya stres, otak pun tidak berfungsi dengan baik kan. Jadi kita pun tidak tahu macam mana mau selesaikan stres nih. Jadi berkongsi dengan sahabat itu adalah salah satu cara untuk kamu mengurangkan tekanan yang kamu alami. Jadi ada lagi pendapat lain? Apa yang selalu saya lakukan kalau saya stres itu, saya menangis dulu. Sebab kau pendam, Tuhan saya tidak dapat. Nangis dulu. Setelah saya nangis, oke sudah. Kurang sudah rasa stres. Jadi saya ada terfikir satu perkara. Bila stres ini kan, bagusnya kalau kamu melihat nature.
tengok alam semula jadi yang indah. Sebab secara pribadi saya apabila mengalami stres, saya akan cari taman bunga. Kalau bukan taman bunga, saya akan pergi ke hutan macam tempat untuk hiking begitu. Sebab bagi saya kan tumbuhan atau nature itu dapat mengurangkan stres yang saya alami. Jadi itu salah satu cadangan yang menarik untuk sahabat yang di luar sana. Kalau kamu ada stres, jangan duduk di rumah. Kalau kamu tidak mau tekanan itu semakin menghimpit diri sendiri, so keluar dan enjoy dulu di luar, seperti shopping dengan kawan. Kalau kamu suka tuh ya shopping. So ada kalau kalangan kita kan kalau stres, I need shopping gitu. So keluar shopping. Kalau bukan shopping, enjoy lah masa untuk nego nature, makan, tidur. Kalau dapat tidur, tidur kalau stres tuh. Ada beberapa jenis orang yang dapat tidur. Oh, oke. Walaupun stres dapat tidur. Stres. Ya, kalau tidak tengok drama, kalau tidak main game. Kan? Betul kan? Betul. Number one. Ada orang itu pelbagai cara untuk mereka mengatasi masalah stres itu sendiri. Jadi itu terpulang kepada Anda untuk cara mengatasi stres yang kamu miliki, yang kamu alami. Tetapi kami di sini hanya memberi cadangan untuk bagaimana kamu boleh mengatasi masalah stres yang kamu alami. Jadi terima kasih sahabat semua atas perbincangan kita pada hari ini mengenai stres. Jadi saya harap sahabat-sahabat di luar sana dapat mempelajari sesuatu yang baru dan dapat kamu aplikasikan dalam kehidupan kamu. Jadi sekarang mari kita lihat video pendek tentang cara mengatasi stres. Sebab kita berbincang tentang masalah stres kan, pasti ada cara mengatasinya. Jadi mari kita saksikan video para remaja dan juga orang ramai melakukan senam robik. Mari kita saksikan. Senam robik. Mari kita senam. Hai kawan-kawan, pada hari ini kita akan melakukan aktiviti senam robik bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Jadi sebelum kita memulakan aktiviti senam robik kita, marilah kita mulakan dengan aktiviti pemanasan badan terlebih dahulu. Jadi mari kita mulakan dengan musik. Kita akan mulakan dari kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turun ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pandang ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita pandang ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kita akan beralih kepada tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan tarik dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tukar kepada tangan yang seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan tarik dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kita akan beralih kepada pinggang. Kita akan mulakan dari sisi kiri terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tukar ke sisi kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kita akan stretch badan kita ke bawah. Mari kita mulakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita akan pandang ke sebelah kanan terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, beralih ke sebelah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kita akan naikkan kaki. Kita mulakan dengan kaki kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan tarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tukar pada kaki yang sebelah. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Dan kita akan buat senaman di bagian pergelangan kaki. Tarik ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki yang sebelah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kita akan buat tarik nafas. Sebagai last kita punya warm up, kita akan tarik nafas 3 kali, oke? Oke, 1, 2, go. Lagi sekali. Oke, last. Oke, sampai sini saja warm up kita. Mari kita teruskan dengan senam aerobik kita. Jadi inilah masa dia untuk kita melakukan senam aerobik kita. Renang. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Deb. Deb, Deb. Tarik nafas. Lompat. Tarik nafas. Bus. Lompat. Berenang. Kanan, kiri, kanan, kiri. Dep. Tarik nafas. Hembus. Lompat. Tarik nafas. Hembus. Lompat. Oke. Biarlah. Tarik nafas. Lompat. Las. Maju. Berenang. Sisi atas. Depan, sisi atas. Berenang. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Itu dah. Habis.
Ya, itulah tadi aktiviti senam aerobik yang sangat menarik yang kamu boleh lakukan di luar sana untuk mengurangkan tekanan yang kamu alami. Senam aerobik ini sangat bagus untuk kesehatan juga, untuk mengeluarkan peluh supaya kamu sentiasa sehat dan mengekalkan kesehatan tubuh badan yang baik. Jadi program ini berakhir sampai sini sahaja, tetapi sebelum itu mari kita akhirkannya dengan doa. Oke, baiklah, mari kita berdoa. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, for the blessing you have given to each one of us, and also for giving us this time also, Lord. Oh Lord, we pray, Lord, may that you always be with us, Lord. Give us your angel to protect us and your Holy Spirit to be in our heart, also, Lord. Oh Lord, please help us, also, Lord, in our daily life, also, Lord, as we're going through our day. We pray, Lord, may that you walk with us, also, Lord. Lord, we in our life kita banyak melakukan perkara Tuhan, dan sometimes perkara yang kita lakukan itu membebankan Tuhan, tapi Tuhan, kami berdoa agar Engkau boleh meringankan beban kami, Tuhan. Thank you for hearing our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Terima kasih kerana setia menonton rancangan kami ini, dan sehingga kita berjumpa lagi di episode yang akan datang dalam rancangan Jom Sembang. Jumpa lagi. Bye.